Jadi sebetulnya nama wadah ini ide dari ada pesantren datang ke saya, kenapa sih kita nggak membuat produk muslim gitu ya. Intinya awalnya begitu. Jadi kalau produk muslim pasti kan kiblatnya ke Arab. Terus dari mereka juga ada 3 nama. Ada 3 nama, tapi saya lupa 2 namanya lagi. Kita daftar dulu ke kantor merek. Nah yang diterima adalah Wardah. Nah Wardah itu artinya bunga mawar. Sebetulnya saya awal itu bikin sampo untuk salon kecil sih sebetulnya. Nah saya sebetulnya kan orang nggak ngerti marketing ya. Saya pikir wah produknya bagus pasti laku gitu ya. Ternyata begitu saya coba tawarkan ke toko gitu, toko semua nggak ada yang mau. Saya tawarin ke orang lain juga nggak ada yang mau kan. Mana nggak pernah ada iklan gitu ya. Terus akhirnya ada tetangga saya sebetulnya yang pernah kerja di salon. Ya Bu, saya coba tawarin ke salon-salon. Nah ternyata karena produk ini bagus, kalau salon tuh paham dengan kualitas. Ya kalau samponya jelek tuh tangannya itu bakal rusak gitu ya. Jadi saya masukin sampo, ternyata mereka suka, terus mereka minta krim bat, mereka minta obat keriting segala macam. Akhirnya kita jual dulu di daerah Tangerang waktu itu. Itu tidak sampai 1 tahun, hampir semua salon di daerah itu udah ambil produk kami. Jadi mereka itu kita kasih sampel, misalnya obat keritingnya ternyata bagus, hasilnya cepat jadi gitu kan, harganya juga bersaing. Jadi dari awal kita konsepnya itu membuat produk bagus agar bersaing. Ya alhamdulillah sampai sekarang kayak begitu. Kunci utama itu hanya 2 kata, mau dan bisa. Mau itu ada kemauan, bisa itu kita mengerti, paham gitu. Jadi kan ada juga orang ikut-ikutan gitu, padahal dia nggak paham. Jadi kita harus paham kayak gitu sih, harus mengerti usahanya. Saya sih jalannya kan memang secara kecil-kecilan ya. Rasa-rasa sih nggak terlalu berat sih, justru lebih fleksibel. Jadi kan saya bisa saya bisa atur waktu ya, waktu atur sendiri. Jadi saya sembari ngantar anak-anak, saya juga bisa bawa barangnya, tawarin ke ibu-ibu gitu kan. Tapi terus begitu saya udah punya pabrik, saya juga atur waktunya. Saya berangkat ke pabrik setelah anak-anak berangkat. Perempuan itu kelebihannya gitu kan, multitasking ya. Jadi saya bisa ngerjakan sesuatu sembari ngurusin anak-anak sih kayak gitu. Kita value dari perusahaan itu ketuhanan, keteladanan, kemudian tanggung jawab ya, kekeluargaan, fokus kepada pelanggan, inovasi kayak gitu. Jadi dalam perjalanan itu saya merasakan sendiri kayak contohnya ya, tahun 2009 kita relaunching Wardah. Tahun 2009 hijabun booming, berarti kan momentumnya pas ya. Nah kalau dalam Islam tidak ada kejadian tanpa seizin Allah gitu. Jadi ya itu, kami itu berapa kali mendapat momentum pas. Seperti sekarang kita keluar Emina ya. Emina itu adalah untuk milenial. Jadi kalau saya melihat itu ya selama perjalanan itu kita jatuh bangun berapa kali itu ada aja kemudahan dari Allah ya. Saya merasa kita memang harus kita hanya berusaha, keberhasilan itu banyak campur dari tangan dari atas kayak gitu sih. Kalau kita menghadapi itu pasti hati dulu ya, hati dulu. Nah, kita harus yakin dulu. Kalau bagi itu ibu saya sering sekali nyampaikan, oh kita harus yakin. Setiap ada kesulitan, insya Allah pasti ada kemudahan. Jadi ya bagi saya juga begitu. Dan dalam perjalanan ini ternyata juga saya mengalami demikian gitu. Makanya saya juga sampaikan anak-anak kadang-kadang kan suka worry ya. Ih orang lain juga multinasional juga udah masuk pakai jilbab gitu, udahlah saya bilang rezeki itu nggak akan ketuker ya. Jadi terus kemudian yang penting kita kerja terus, kerja terbaik, terus gimana kita peduli terhadap orang lain, pedulian.
kemudian gimana kita rendah hati gitu. Rendah hati itu maksudnya kita tuh jangan merasa udah hebat gitu ya. Jadi kita harus belajar terus gitu, jangan sombong. Kemudian kerja keras. Kemudian ya balik lagi inovasi. Anak saya kan suka bilang, ngapain sih? Kok nggak bosan gitu ya, udah 34 tahun kerjakan demikian. Saya bilang karena perusahaan ini jadi kita harus punya visi, kita harus punya tujuan. Jadi kita kalau punya usaha itu jangan hanya mencari untuk duit untuk diri sendiri gitu. Kalau saya sarankan tuh kita buat itu harus punya visi lebih value lebih jauh. Ngapain sih bikin usaha ya? Kita niatkan usaha ini bisa membantu orang banyak. Jadi kalau Paragon kan begitu visinya, bagaimana perusahaan ini berkembang terus menerus sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Kalau hanya untuk diri kita sendiri, paling kalau kita udah ini ya sudah selesai gitu kan. Oh ada yang bahkan kadang-kadang kan dijual, oh dapat hasilnya lebih bagus ya. Tapi kalau kita ini bagaimana kita niatkan perusahaan ini bisa menampung orang bekerja lebih banyak, kemudian perusahaan berkembang kita juga bisa memberi lebih banyak. Nah itu mudah-mudahan lebih sustain sih. Semua itu kita mulai dari kecil dulu ya. Semua butuh proses. Tapi jangan mengharapkan terlalu cepat. Kalau sekarang kan banyak kan milenial dengan melihat ada yang kayak Gojek sukses gitu, yang valuasinya besar gitu kan. Itu kan banyak juga yang tertarik. Padahal nggak bisnis tidak seperti itu kan. Jadi ya kita harus lebih sabar lah, lebih melihat step-stepnya, jangan mikir terlalu instan gitu ya. Semua itu dengan proses, harus belajar terus, harus hati-hati. Nah kalau saya sih sebagai ini ya, pertama bagi saya itu ya kita harus ketuhanan itu ya, kita harus sadar sehingga kita kalau ketuhanan itu kita maksudnya itu lebih ikhlas, lebih sabar gitu kan. Nah satu lagi kita harus peduli terhadap orang lain, itu yang saya rasakan. Peduli terhadap orang lain itu menyebabkan kita lebih semangat.